penyertaan-Mu, perlindungan-Mu yang memelihara kehidupan kami senantiasa, hingga pada saat ini Tuhan kami boleh berkumpul di bait kudus-Mu ini. Tuhan, kami datang sembah sujud di hadapan-Mu untuk memohon Roh Kudus-Mu yang memelihara hati dan pikiran kami. Ketika kami ingin bergumul dengan firman-Mu, supaya kami dimampukan diberikan hikmat mengerti akan firman Tuhan. Sehingga kami Tuhan tahu akan firman Tuhan, dan kami dimampukan untuk melakukan yang sesuai dan seturut dengan firman-Mu. Inilah kami Tuhan, urapi berkatilah kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu Amang Inang. Firman Tuhan untuk kita minggu ini diambil dari kitab Ratapan pasal 3. Diambil dari kitab Ratapan pasal 3, dimulai dari ayat 49 sampai dengan ayat yang ke-57. Ratapan pasal 3 dimulai dari ayat 49 sampai dengan ayat yang ke-57. Saya akan membacakannya untuk kita Amang Inang. Mari kita perhatikan Alkitab kita masing-masing. Air mataku terus-menerus bercucuran dengan tak henti-hentinya, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga. Mataku terasa pedih oleh sebab keadaan putri-putri kotaku. Seperti burung aku diburu-buru oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab. Mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lubang, melontari aku dengan batu. Air membanjiri di atas kepalaku, kusangka binasa aku. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku, janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku. Engkau dekat tak kala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, damang dainang nahina hulungan. Kalau kita berbicara tentang kata menangis atau kata tangis, itu tidak terpisahkan daripada kehidupan manusia ini. Bahkan kalau kita melihat dari lagu pujian kita, buku ND HKBP, buku nyanyian kita, buku ND nomor 520 itu menjadi satu kehidupan manusia, satu yang dilakukan oleh manusia, yang dikatakan baik itu dalam keadaan sukacita, baik itu dalam keadaan duka cita. Terkadang kita juga harus menghadapi menangis atau tangis di dalam kehidupan ini. Bahkan kita ingin melihat melalui firman Tuhan pada minggu ini, bagaimana juga Nabi Yeremia. Nabi Yeremia melalui kitab Ratapan ini menunjukkan ekspresi atau wujud daripada dirinya sendiri. Bagaimana tindakannya melihat dan membuktikan dia menangis, dia tersentuh atas apa yang dia lihat tentang bangsa Israel, bangsa yang dia kasihi, bangsa yang diberikan Tuhan kepadanya untuk dituntun. Yerusalem telah hancur, Bait Kudus telah rusak, telah hancur lebur, bahkan masa depan sudah hilang. Banyak kehilangan nyawa, hilang masa depan, hilang pengharapan. Sehingga tanpa disadari Yeremia meneteskan air mata, dan dia mengungkapkan air mataku terus menerus bercucuran dengan tak henti-henti. Amang Inang, ini juga bisa terjadi kepada kita. Apalagi ketika kita melihat atau menonton kejadian yang di Sibolga dalam bulan-bulan yang lalu. Kita melihat banyak yang kehilangan sanak saudara. Kita melihat seorang bayi kehilangan ibu dan ayahnya. Apa hati kita tidak tersentuh? Tentunya hati kita sangat miris melihatnya. Hati kita sangat sedih. Bahkan tanpa kita sadari mungkin jangan-jangan air mata kita terus menetes jatuh sendirinya tanpa kita sadari. Dan ini yang dirasakan oleh Nabi Yeremia dalam minggu info kapit ini. Nabi Yeremia melihat, menunjukkan wajahnya, melihat ekspresinya. Ketika dia melihat kejadian itu, dia sangat bersedih.
Dia menangis terus menerus. Bahkan dikatakan di ayat 51, mataku terasa pedih. Saking dia merasakan, saking dia terus menerus menangis, maka matanya sampai merasakan kepedihan dalam kehidupannya. Tapi bagaimana dalam minggu info kapit ini Amang Inang, saudara-saudaraku, kita ingin diajak dan kita melalui topik minggu kita ingin dikuatkan. Minggu info kapit, engkau dekat tak kala aku memanggilmu. Ini yang ingin menjadi meneguhkan kita. Dan ini juga yang disampaikan oleh Yeremia. Yeremia bukan hanya menunjukkan kesedihan, tetapi dia juga melihat di akhir daripada kejadian itu, di akhir daripada kesedihannya itu, ada seruan Tuhan, ada janji yang indah daripada Tuhan, yaitu minggu info kapit, engkau dekat tak kala aku memanggilmu. Amang Inang, ada 3 hal yang ingin kita lihat dalam minggu info kapit ini, dalam kitab ratapan ini. Yang pertama adalah tangis atau menangis oke-oke saja. Kenapa saya katakan begitu? Karena buku Ende nomor 520 juga mengatakan pertangisan do HP anggo hasianganun. Gok arsak holso sahid manosak pertangisan do HP. Maka ketika seseorang menangis jangan pernah melarangnya. Jangan pernah menyalahkan. Kenapa kau menangis? Tetapi yang dikatakan Amang Inang, kenapa saya katakan menangis oke-oke saja, asal itu tangisan itu menjadi seruan kepada Tuhan. Yeremia juga menangis sampai matanya pedih, karena itu digambarkan, dia diwujudkan, dia itu sebagai seruan panggilan terhadap Tuhan. Ini yang ditunjukkan Yeremia, dan ini yang diarahkan kepada kita minggu info kapit ini. Ketika engkau menghadapi persoalan, ketika engkau mungkin di dalam keadaan terdesak, atau mungkin banyak tantangan, banyak cobaan, mari menangis, gak apa-apa. Tuhan perbolehkan kok menangis. Tidak ada yang salah tentang menangis. Bukan saja orang katakan kalau laki-laki menangis cengeng kayak perempuan, tidak. Ini kita lihat dalam firman Tuhan ini, Yeremia seorang nabi yang diangkat Tuhan, nabi yang dipilih Tuhan juga, dia juga menangis kok. Ketika dia mungkin melihat tidak sesuai dengan hatinya. Apalagi dia melihat penindasan itu. Dia melihat banyak orang yang kehilangan keluarga. Banyak orang yang merasakan kehilangan harapan. Ketika kita mungkin juga demikian Amang Inang. Ketika kita mungkin melihat di tengah-tengah kehidupan kita ini, banyak harapan-harapan, banyak impian-impian yang kita inginkan, tapi itu tidak tercapai, maka kita pasti akan sakit terasa. Dan kita akan sampai menangis. Apalagi ketika kita mungkin disakiti atau dikhianati, mungkin kita juga akan menangis. Hati ini akan seperti tersayat-sayat, dan air mata ini akan selalu mengalir. Tetapi ingat, menangis boleh-boleh saja, asalkan tangisanmu itu menjadi seruanmu kepada Tuhan. Menjadi seruanmu kepada Tuhan. Bagaimana Amang Inang, ketika air mata kita itu menjadi seruan kita, menjadi doa kita kepada Tuhan. Setiap tangisan kita, setiap seruan kita itu menjadi doa kepada Tuhan. Yeremia bukan menangis cengeng kayak enggak gitu. Tapi dia menangis, dia berseru, Tuhan lihat ini. Sekalipun dia merasakan sakitnya, walaupun dia tidak sendiri, tetapi dia merasakan bagaimana yang dihadapi oleh bangsa Israel itu. Dia membawa ke dalam hatinya, lalu dia mengadu kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Maka dia katakan di sana, air mataku, walaupun air mataku terus mengalir deras, mataku perih. Maka ini kita ingin diingatkan Amang Inang, tangisan itu menjadi doa, seruan kita itu menjadi doa kita yang paling dalam. Amang Inang, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana juga kita melambangkan di dalam doa itu. Bahkan Martin Luther juga berkata, doa yang paling kuat adalah doa yang keluar dari hati yang paling hancur. Jadi jangan pernah salahkan ketika orang berdoa menangis. Alah, ada-adanya itu, yang dibuat-buatnya itu, yang mengada-adanya itu. Jangan.
Tetapi ingat, katakan, Martin Luther juga mengatakan, doa yang paling kuat adalah doa yang keluar dari hati yang paling hancur. Ketika dia mungkin menangis, itu seruannya kepada Tuhan. Dia merasakan sangat sesak. Dia merasakan beban itu sangat dalam kehidupannya. Makanya dia penuh dengan tangis tanpa dia sadari air mata itu mengalir. Air mata itu mengalir ke bumi. Doa itu sampai ke surga kepada Tuhan. Amang inang nahinang olongan itu hatta. Yang kedua juga yang dikatakan seruan dari dalam kesesakan. Bagaimana kita berseru ketika, dan juga bagaimana Nabi Yeremia berseru menggambarkan dari lubang yang paling bawah. Dikatakan di ayat 52 sampai ayat 54, Nabi Yeremia menggambarkan daripada keadaan keterpurukan, dari lubang yang paling bawah, daripada keadaan yang terendah. Dia berseru kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan, dia memanggil Tuhan amang inang. Dia menggambarkan manusia tidak bisa apa-apa kalau hanya mengandalkan dirinya sendiri. Maka dia menggambarkan itu, manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri kalau dia hanya sendiri. Maka dia menggambarkan kerendahan dirinya, dia menggambarkan keterpurukan dirinya, kelemahan daripada Yeremia. Maka dia mengatakan, dari lubang aku memanggil engkau. Dikatakan mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lubang, melontari aku dengan batu. Jauh di dalam keterpurukan kita, jauh di dalam penderitaan kita yang di dalam hati kita itu amang inang, mari kita berseru kepada Tuhan. Kalau kita merasa tidak sanggup lagi, seperti tidak sanggup lagi, tidak mampu lagi, tidak tahan lagi, mari kita berseru kepada Tuhan. Mari kita panggil Tuhan. Dan ini yang dikatakan oleh Yeremia. Dia serasa tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi jaminan, tidak ada mungkin lagi ada betul-betul kehidupan di tengah-tengah bangsa itu. Dia melihat sekeliling Yerusalem sudah hancur lebur. Bangsa Israel itu sudah berlarian kemana-mana, sudah porak-poranda, harta hilang, keluarga hilang, harapan hilang. Tetapi di saat itu Yeremia juga berseru di dalam kesesakan itu, dari dalam lubang itu dia memanggil, dia memohon pertolongan kepada Tuhan. Amang inang, ini juga yang yang ingin disampaikan pada minggu info kabit ini. Mari tidak usah sampaikan kepada yang lain, tetapi mari berseru kepada Tuhan. Tuhan tahu di mana kamu susah. Tuhan tahu kamu di mana sedang berkesusahan. Tuhan tahu apa persoalan yang kamu hadapi. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulanmu hari ini dan selama ini. Tuhan tahu itu, maka datang berseru kepada Tuhan. Mungkin keluarga kita tidak tahu apa yang terjadi kepada kita. Makanya ada kata-kata minggu lalu, tidak semua orang yang tersenyum itu sedang baik-baik saja. Tidak semua yang hadir pada minggu ini amang inang, walaupun kalian pakai baju cantik, pakai gaun yang cantik, sepatu yang cantik, pakai lipstik wajah yang senyum, belum tentu itu semua baik-baik saja. Semuanya itu bisa saja ada dalam hati pergumulan kita. Ada yang menjadi kerinduan kita, ada yang menjadi impian kita, ada yang menjadi harapan kita. Siapa yang bisa melihat? Saya tidak bisa melihat, saya tidak bisa tahu itu. Tetapi Tuhan tahu dari dalam hatimu, dari yang paling dalam itu, maka berserulah kepada Tuhan. Mari panggil Tuhan, sampaikan kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar. Dan yang ketiga, manginang, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mendengar dan mendekat. Inilah puncak daripada nas firman Tuhan ini. Inilah yang menjadi kebahagiaan kita dan menjadi sukacita kita, manginang. Pasti tentunya kita semua yang berada di gereja ini, dalam ibadah ini, menginginkan ketika Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Tentunya kita merindukan baik setiap kata-kata, ucapan atau kerinduan dari dalam hati kita, harapan kita, impian kita itu Tuhan dengarkan, Tuhan nyatakan, Tuhan jadikan semuanya. Itu kerinduan kita manginang. Dan ini janji yang manis hari Minggu ini. Minggu info kabit. Ketika kita tadi berseru, Tuhan akan mendengarkan setiap seruan.
Dan dia katakan, Yeremia katakan inilah menjadi puja. Saudara kita semua tentu menentukan itu. Dia katakan berseru. Psalmen kalau kita lihat dari Mazmur 91 ayat 15. Ini yang menjadi minggu Infokapit. Arti daripada Infokapit, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Ini yang menjadi sukacita kita Bang Inang. Minggu Infokapit, ketika mungkin air mata terus mengalir karena kepedihan, karena sakitnya penderitaan, banyaknya pergumulan, banyaknya cobaan, banyaknya tantangan Amang Inang. Dan ketika kita mungkin merasa terpuruk dalam kehidupan ekonomi, keluarga kita jauh dari apa yang kita impikan, hari ini Tuhan katakan minggu Infokapit. Ketika kamu berseru, Tuhan akan menjawab, Tuhan akan mendengar, Tuhan akan melepaskan engkau dari kesesakanmu itu. Mari datang kepada Tuhan. Mari kita dekatkan diri kepada Tuhan. Itu janji yang pasti Amang Inang. Itu jaminan yang pasti. Jaminan yang menguatkan kita, yang memampukan kita untuk melalui hari-hari kita. Jangan pernah bertanya kenapa cobaan selalu ada. Tetapi ingat, ketika kita masih hidup, cobaan itu sudah menjadi jaminan jatah kehidupan kita. Jangan pernah bertanya, banyak tantangan, banyak kerikil-kerikil dalam kehidupanku. Jangan pernah tanya, tetapi tanyalah bahwa Tuhan, dan ingatlah Tuhan selalu setia menemanimu. Sekalipun cobaan itu banyak. Kita lihat, jangan pernah bertanya, kita lihat tadi epistel kita. Bagaimana Yesus Kristus, Yesus itu juga dicobai di gurun. Apalagi diri kita. Tapi bagaimana kita mampu menghadapi cobaan itu, cobaan yang datang dari kehidupan kita, dari keluarga kita, dari tetangga kita, dari pekerjaan kita, dari gereja kita juga bisa saja cobaan itu hadir. Jangan pernah merasa ketika kita di gereja kita tidak ada cobaan. Banyak cobaan di dalam gereja. Ada teman yang menyentuh kita, lihat dulu, gimana kabarmu? Itu cobaan itu. Waktu mau dengar firman Tuhan, datang teman, lihat dulu Facebook ini, dia tertarik ke situ. Ada orang juga di gereja ini, cobaan juga itu, yang lebih ngantuk-ngantuk, modok-odok, mudum ibana di gereja, cobaan itu. Makanya Martin Luther mengatakan, di mana setiap gereja didirikan, di situ juga kerajaan iblis sudah didirikan. Ini jaminannya. Jangan kita merasa ketika kita di gereja kita jadi kudus. Jangan kita merasa ketika kita sudah di dalam gereja jadi kita tidak ada cobaan. Jangan. Tetapi ingat, dimanapun kita berada, iblis selalu ada siap untuk mencobai engkau. Tetapi bagaimana cara kita mengatasi Amang Inang? Bagaimana cara kita menghentikan cobaan itu supaya kita menang, kita taklukkan cobaan iblis itu, kita taklukkan kuasa iblis tadi, yaitu dengan satu cara, yaitu berdoa kepada Tuhan. Serahkan dirimu kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Berdoa. Sebab apa Amang Inang? Walaupun dia tidak kita lihat, tetapi nyanyian mengatakan dia hanya sejauh doa. Kenapa kita berdoa? Karena walaupun nyanyian itu dia hanya sejauh doa. Tuhan itu dengan kita hanya sejauh doa. Maka mari berdoa kepada Tuhan. Mari berseru kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita jangan henti-hentinya. Tung halak namar gogodo sipar tangiangi. Buku ede para sual bulu bitui. Tiup gomos. Maka orang yang taat berdoa, orang yang setia berdoa, orang yang rajin bersekutu dengan Tuhan, orang rajin yang berkomunikasi dengan Tuhan, orang yang selalu berseru kepada Tuhan, maka dia akan dikuatkan, maka dia akan dimampukan Tuhan untuk melalui semua tantangan kehidupan ini. Maka jangan pernah mencari kekuatan di dunia ini. Tidak ada yang mampu, itu hanya sementara Mang Ina. Kalau kamu mungkin mengatasi masalah tanpa masalah, itu penggadaian, itu hanya persoalan itu. Iya kan? Penggadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Minggu depannya ada masalah, datang dia ke rumah, tagihan datang lagi. Mengatasi masalah tanpa masalah itu hanya datang kepada Tuhan. Amin. Ya, mari datang kepada Tuhan. Hanya itu jaminan yang pasti. Yang pertama tadi berdoa. Yang kedua adalah firman Tuhan. Yesus katakan, jika engkau anak Allah, maka ubahlah batu ini menjadi roti. Yesus berkata apa? Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan.
Kenapa dikatakan amanginang demikian? Firman Tuhan itu, kalau Mazmur 119 katakan ayat 105, firman-Mu menjadi pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, maka firman itu yang akan menuntun langkah kita, maka firman itu yang akan menerangi setiap pekerjaan kita. Ketika kita lapar, kita tidak akan mau mengambil yang bukan bagian kita. Karena apa? Kita ingat firman Tuhan itu. Artinya kena, apalagi ruas di pasar Melintangon, mau nomor pesta, saya masih ada daham, unang pola dua menang tuduh. Dang dabok do pedison, iba masuk ko tu sapi. Dang adong do pedison ni mo, habis iba masuk yo tu tasmu. Unang be, mari ya manginang firman Tuhan. Manusia hidup bukan saja hanya dari makanan, tetapi dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang menyinari hati kita, firman Tuhan yang menerangi jalan kita. Amanginang, ketika kita ingin jalan sesat, maka firman itu mengingatkan kita supaya kita berjalan dengan Tuhan, supaya kita kembali ke jalan kebenaran itu, supaya kita tidak tersesat. Maka pegang firman Tuhan. Firman-Mu itu menjadi pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Renungkan firman Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan kami, memampukan kami Tuhan, melalui hari-hari kami, melalui kehidupan kami, aktivitas kami Tuhan, yang penuh dengan air mata. Terkadang tanpa kami sadari Bapak, banyak pergumulan, banyak kerikil-kerikil kecil dalam kehidupan rumah tangga kami, banyak persoalan yang harus kami lalui Tuhan, hari demi hari, waktu demi waktu Tuhan, tanpa kami sadari. Bahkan bisa juga itu terjadi dari orang-orang terdekat kami, orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami sayangi mampu menyakiti kami Bapak. Tapi kami datang ke hadapan-Mu Bapak, Engkau mengingatkan kami supaya kami datang berseru kepada-Mu. Apapun yang terjadi, apapun yang kami hadapi Bapak, supaya kami selalu berseru memanggil nama-Mu Bapak. Kami percaya Bapak, hari ini kami dimampukan, dikuatkan, diyakinkan Bapak, bahwa ketika kami berseru, Engkau akan mendekat dan Engkau akan mendengarkan seruan kami. Kami mohon Tuhan, Tuhan dengarkanlah jeritan setiap hati jemaat-Mu, setiap seruan jemaat-Mu Bapak. Apapun yang menjadi harapan, apapun yang menjadi impian, apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu Bapak, biar Engkau yang ikut campur tangan, biar Engkau Tuhan yang menyelesaikannya dengan baik, supaya jemaat-Mu Tuhan mampu melakukan aktivitas dan memuji memuliakan nama-Mu. Ajari kami Bapa berdoa dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan Tuhan, sehingga kami Tuhan selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Dan ajari kami Tuhan agar hidup di dalam firman-Mu, supaya firman-Mu itu Tuhan menjadi terang bagi jalan kami. Firman-Mu itu Tuhan yang memampukan kami melakukan apa yang baik, apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan apa yang Tuhan tidak sukai dalam kehidupan kami. Jauhkan kami Tuhan dari mara bahaya. Itulah yang bisa kami lakukan, yaitu hanya mengandalkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berkatilah Bapa jemaat-Mu ini, urapi mereka Tuhan satu persatu dalam kehidupan mereka, dalam persoalan pergumulan kehidupan mereka. Biarlah Tuhan ikut campur tangan. Tuhan, kami memohon juga Bapa, kami berseru juga pada minggu info kapit ini Tuhan. Anak-Mu Tuhan Flo Boru Simbolon sedang terbaring di rumah sakit Bunda Tamrin. Tuhan, kami mohon Bapa, biarlah setiap tangan medis, tangan para kesehatan yang ada di rumah sakit Bunda Tamrin, Tuhan urapi, Tuhan berkati Bapa, sehingga apapun yang menjadi penyakit dalam tubuh anak-Mu Bapa Flo Boru Simbolon, anak daripada hamba-Mu Sintua Jenny Boru Sitorus, kami mohon Tuhan berikan kesembuhan. Kami mohon Bapa berkati setiap proses medis, setiap proses pengobatan, baik dari makanan dan minuman, dari obat yang dikonsumsi Tuhan. Kami serahkan ke tangan Tuhan. Tuhan juga berkati Tuhan buat jemaat-Mu yang sedang terbaring juga dalam rumah sakit Bapa. Berikan kekuatan, berikan pengharapan kepada mereka Tuhan. Jangan biarkan mereka patah hati Bapa, tetapi ingatkan mereka Bapa ketika mereka berseru kepadamu, ketika mereka selalu berdoa memanggil nama-Mu Bapa, Engkau akan menyedengkan telinga-Mu dan Engkau akan mendengarkan dan Engkau akan memberikan pertolongan bagi mereka. Berkatilah mereka Bapa, berikanlah kesembuhan dan kesehatan. Berkati setiap orang tua yang menjaga mereka.
Berkati setiap keluarga Tuhan yang telah memberikan apapun yang mereka perlukan untuk kesehatan dan pemulihan mereka. Berkati juga Tuhan buat jemaat-Mu yang merindukan berkat sukacita yang daripada Engkau, yaitu anak keturunan Bapa, baik itu anak dan boru. Biarlah Tuhan memberkati rumah tangga jemaat-Mu yang merindukan Tuhan keturunan di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan. Kami mohon Bapa, kami tidak habis-habisnya, kami tidak putus-putusnya berseru, meminta memohon kepadamu Bapa, supaya Engkau utus tangan-Mu yang luar biasa yang penuh dengan mujizat itu Bapa. Kalau manusia katakan Tuhan itu mustahil, tetapi kalau kami katakan melalui iman kami tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya Bapa, jemaat-Mu pasti akan menerima keturunan baik di anak dan boru. Tuhan berkati, Tuhan sempurnakan sukacita setiap rumah tangga jemaat-Mu, supaya mereka Tuhan selalu setia memuji memuliakan nama-Mu dan selalu taat Tuhan berdoa kepadamu. Dengarkanlah doa dan seruan kami Tuhan, buat juga jemaat-Mu, anak-anak kami Tuhan, muda-mudi yang sudah saatnya Tuhan menikah. Biarlah Tuhan Engkau tunjukkan jodoh buat mereka. Tuhan tunjukkan yang sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Berikanlah jodoh bagi anak-anak-Mu Tuhan, muda-mudi yang sudah saatnya untuk menikah, supaya mereka Tuhan melakukan tugas perintah yang daripada Engkau itu, memenuhi bumi ini Tuhan, dan melakukan tugas mereka sebagai keluarga. Berkati juga Tuhan muda-mudimu Tuhan di tengah-tengah pekerjaan mereka. Berikan bagi anak-anak kami yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membukakan tingkap-tingkap berkat-Mu Tuhan. Tuhan yang membukakan setiap hati orang pemberi pekerjaan, sehingga mereka dilayakkan dan diterima menjadi pekerja di tengah-tengah perusahaannya. Berkati Bapa anak-anak-Mu, jauhi Tuhan dari kehendak dunia ini, terlebih Tuhan dari godaan dunia ini, supaya mereka hidup dalam penuh sukacita yang daripada Engkau. Berkatilah Tuhan ibadah kami pada minggu hari ini, ketika kami nanti kembali dari gereja ini. Jangan Engkau biarkan kami bersedih Bapa, tapi biarkan kami penuh dengan pengharapan, penuh dengan sukacita, sehingga kami kembali ke rumah kami masing-masing di dalam keadaan sukacita dan kebahagiaan daripada Engkau. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.